bahwa ada nilai tertinggi yang jadi acuan hukum positif kita itu disebut sebagai philosophical foundation itu. Kalau kita baca dari mana ide itu muncul dari tradisi yang disebut positivisme. Dia nulis tentang Stephen Baum teori itu. Di dalam buku itu diterangkan bahwa sumber hukum di mana di dalam konstitusi kita disebut Pancasila ideologi negara. Dalam seluruh dokumen negara kita nggak ada. Yang ada Soekarno bilang Pancasila itu adalah falsafah negara, bukan ideologi. Atau bahkan bilang Pancasila adalah asas tunggal, bukan ideologi. Tiba-tiba bukan ideologi. Tiba-tiba Jokowi bilang itu ideologi. Konsekuensi di mana di dunia ini negara yang berideologi? Nggak ada. Yang ada ideologi. Yang berideologi sekarang tinggal Korea Utara, komunisme itu. Pancasila itu ideologi negara. Dia boleh kita sebut kesepakatan bersama untuk menuntun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya, Putri Livia Alfiana, akan memberikan reaksi mengenai video tentang Pancasila bukan ideologi negara. Indonesia selalu mengklaim bahwa ada nilai tertinggi yang jadi acuan hukum positif kita itu. Disebut sebagai philosophical foundation itu. Kalau kita baca dari mana ide itu muncul dari tradisi yang disebut positivisme. Dia nulis tentang Stephen Baum teori itu. Di dalam buku itu diterangkan bahwa sumber hukum terakhir dia mesti dalam kondisi fiktif. Jadi nggak boleh konkret. Sekarang Indonesia mengambil resiko dengan mengatakan Pancasila itu adalah sumber hukum tertinggi mengikuti teori Stephen Baum ini. Nah kalau kita konsisten, lo yang bikin teori itu bilang sumber hukum tertinggi itu nggak boleh dirumuskan. Dia harus abstrak supaya dia jadi shaping ideas aja tuh. Menjadi ide penuntun. Kalau idenya konkret, nanti orang bingung. Berarti nanti tafsirnya beda-beda tuh. Jadi biarkan sumber hukum itu abstrak. Sekarang kalau Pancasila disebut sebagai sumber hukum tertinggi, nah Pancasila itu konkret. Ada tanggal lahirnya, silanya ada 5. Jadi secara teoritis salah menyebut Pancasila itu sumber hukum. Apalagi sekarang disebut Pancasila adalah ideologi negara. Di mana di dalam konstitusi kita disebut Pancasila ideologi negara. Dalam seluruh dokumen negara kita nggak ada. Yang ada Soekarno bilang Pancasila itu adalah falsafah negara, bukan ideologi. Pak Harto bahkan bilang Pancasila adalah asas tunggal, bukan ideologi. Tiba-tiba Jokowi bilang itu ideologi, konsekuensinya panjang. Di mana di dunia ini negara yang berideologi? Nggak ada. Yang ada adalah fasisme itu ideologi. Yang berideologi sekarang tinggal Korea Utara, komunisme itu. Jadi nggak boleh disebut Pancasila itu ideologi negara. Dia boleh kita sebut kesepakatan bersama untuk menuntun Indonesia. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara kerap menimbulkan kontroversi. Hal ini disebabkan oleh perdebatan mengenai praktik penerapannya, termasuk kekhawatiran bahwa Pancasila dapat dijadikan alat untuk membatasi kritik serta perbedaan pendapat. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara nilai-nilai luhur Pancasila dengan realitas politik dan sosial yang masih diwarnai praktik korupsi dan ketidakadilan. Dalam hal ini saya sependapat dengan pandangan yang disampaikan oleh Bapak Rocky Gerung yang menyatakan bahwa Pancasila bukan merupakan ideologi negara. Sebab penyebutan Pancasila sebagai ideologi negara membawa konsekuensi yang signifikan. Bahkan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto tidak pernah menyebut Pancasila sebagai ideologi negara. Keduanya justru merujuk pada Pancasila sebagai falsafah dan asas tunggal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pancasila tidak diposisikan sebagai ideologi negara, melainkan dipahami sebagai suatu kesepakatan bersama yang berfungsi untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.